Dikisahkan bahwa suatu hari, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menugaskan murid beliau yang bernama Tuan Guru Haji Fatur Rahman untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengatakan, "Pergilah engkau ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh, saya belum memiliki cukup uang untuk melaksanakan ibadah haji." Lalu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memberikannya uang sebesar 500 rupiah. Sambil beliau berkata, "Ini uang untuk berhaji." Lalu Tuan Guru Haji Fatur Rahman berkata, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh, uang ini tidak cukup untuk berhaji. Lalu uang ini harus saya apakan?" Bapak Maulana Syekh menjawab, "Ini adalah uang awal untuk engkau pergi berhaji. Nanti jika engkau berusaha dengan uang ini, insya Allah uang ini akan berkembang semakin besar dan cukup untuk biayamu berhaji." Ternyata maksud dari perkataan Bapak Maulana Syekh adalah memberikannya modal usaha pada muridnya ini. Nanti seiring dengan usahanya yang semakin menguntungkan, uang tersebut akan semakin banyak dan akan cukup menjadi ongkos melaksanakan ibadah haji. Akhirnya 3 tahun kemudian, doa sang waliullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid terkabulkan. Uang yang hanya 500 rupiah tadi bisa menjadi ongkos melaksanakan ibadah haji. Tatkala Tuan Guru Haji Fatur Rahman akan berangkat melaksanakan ibadah haji, ia kemudian memohon doa restu dari Bapak Maulana Syekh. Mendengar permohonan muridnya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berpesan, "Berangkatlah. Insya Allah kita akan bertemu 3 kali nanti di sana," ucap sang Maulana Syekh. "Dan saya akan mengganti namamu yang semula nama aslimu adalah Jumran. Saya akan memberikanmu 2 pilihan nama, yaitu Abdurrahman atau Fatur Rahman. Nanti setelah engkau sampai di Tanah Suci Mekah, maka segeralah cari Syekh Wildan, sampaikan salam saya." Singkat cerita, Tuan Guru Haji Fatur Rahman berangkat. Setelah tiba di Tanah Suci Mekah, beliau segera mencari Syekh Wildan sesuai dengan pesan gurunya. Setelah bertemu dengan Syekh Wildan, maka Tuan Guru Haji Fatur Rahman menyampaikan salam Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mendengar nama Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Syekh Wildan menjadi sangat hormat dan bertanya, "Ada pesan apakah dari guruku Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid?" Kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Saya dikasih 2 pilihan nama, yaitu Abdurrahman atau Fatur Rahman. Kira-kira mana nama yang paling cocok untuk saya menurut Syekh?" Kemudian sang Syekh ini berpikir sejenak, kemudian memutuskan bahwa nama Fatur Rahmanlah yang paling cocok untuk dia. Maka sejak itu berubah namanya menjadi Tuan Guru Haji Fatur Rahman. Tuan Guru Haji Fatur Rahman berangkat haji selama 5 bulan. Kemudian pada tanggal 27 Ramadan, dia keluar dari tempat air Zam-Zam menuju ke depan Masjidil Haram. Tiba-tiba Tuan Guru Haji Fatur Rahman melihat Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sedang berdiri di sana. Padahal pada saat itu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak sedang berhaji. Bagaimana bisa beliau berada di sana? Itulah pertanyaan yang terlintas di pikiran Tuan Guru Haji Fatur Rahman. Lalu Tuan Guru Haji Fatur Rahman segera menghampiri Maulana Syekh dan mencium tangan dan kakinya, serta meminta doa pada beliau. Setelah mendoakan Tuan Guru Haji Fatur Rahman, tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Maulana Syekh yang berada di depannya menghilang, lenyap entah kemana. Di dalam pesan Maulana Syekh sebelumnya bahwa Tuan Guru Haji Fatur Rahman akan bertemu dengan Maulana Syekh sebanyak 3 kali. Maka ia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Maulana Syekh tinggal 2 kali. Ditunggu-tunggu, akhirnya pada tanggal 29 Ramadan, Tuan Guru Haji Fatur Rahman bertemu kembali dengan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Namun kali ini pertemuannya di dalam mimpi di sebuah tempat. Di dalam mimpi tersebut Bapak Maulana Syekh berkata,
Kamu tidak yakin dengan saya. Hatimu masih ragu tentang kewalian saya. Dengan nada agak tinggi, mendengar hal tersebut, maka Tuan Guru Haji Fatur Rahman memohon maaf sembari menangis dan berkata, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh. Saya yakin Maulana Syekh. Saya percaya kewalian Bapak Maulana Syekh." Lalu beliau menjawab lagi, "Tidak, kamu belum yakin dengan kewalian saya. Sekarang kamu mau melihat saya jadi apa? Sebutkan saja apa maumu." Kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman berkata, "Saya ingin melihat Bapak Maulana Syekh menjadi kapal jet atau kapal terbang." Kemudian Bapak Maulana Syekh berkata, "Oh, kamu ingin melihat saya jadi kapal jet atau kapal terbang? Bagus." Sambil mengacungkan jempolnya, tiba-tiba tempat itu berubah menjadi lapangan kapal terbang atau bandara. Tiba-tiba Bapak Maulana Syekh berubah menjadi kapal tempur dan terbang berputar-putar ke angkasa layaknya kapal terbang. Kemudian turun lagi dan berubah wujud menjadi manusia. Setelah kejadian tersebut Bapak Maulana Syekh bertanya, "Bagaimana, apakah engkau sudah percaya dengan kewalianku?" Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Iya Bapak Maulana Syekh, saya sudah yakin dan percaya dengan kewalian Bapak Maulana Syekh." Kemudian beliau berkata lagi, "Baiklah, jika engkau sudah percaya dengan kewalianku, maka engkau akan aku uji. Jika engkau benar-benar yakin dengan saya, maka saya akan memberikanmu upah yang lebih baik dari ini." Tuan Guru Haji Fatur Rahman terbangun dari tidurnya dan berpikir apakah gerangan yang dimaksud oleh Bapak Maulana Syekh dengan upah yang lebih baik daripada ini. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya pada tanggal 4 Syawal pada malam Jumat, Tuan Guru Haji Fatur Rahman bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang gagah. Dia berkata, "Saudaraku, mari kita pergi." Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Maaf Bapak, ini siapa? Dan kita hendak pergi kemana?" Lalu dia berkata lagi, "Mari ikutlah denganku. Kita akan melihat acara yang istimewa, yaitu pelantikan Sultanul Aulia, atau pelantikan rajanya para wali. Maka mari kita segera berangkat, tidak perlu banyak bertanya." Kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman diajak pergi ke daerah utara di daerah Mala. Tetapi pada saat itu, tidaklah Mala yang terlihat, tapi sebuah lapangan yang sangat luas seperti padang Arafah. Dan ia melihat bahwa lapangan tersebut penuh dengan auliaullah yang memakai pakaian serba putih. Seluruh waliullah sedunia kumpul di tempat tersebut. Tuan Guru Haji Fatur Rahman kembali bertanya kepada orang tersebut, "Maaf Tuan, siapakah yang dinobatkan sebagai Sultanul Aulia tersebut, dan dari manakah dia?" Orang itu menjawab, bahwa orang yang akan dilantik itu berasal dari negara Indonesia. Tuan Guru Haji Fatur Rahman bertanya lagi, "Dari daerah mana Tuan?" Orang itu menjawab, "Dari daerah Nusa Tenggara Barat, Lombok. Namanya adalah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid." Mendengar nama gurunya ini disebut, Tuan Guru Haji Fatur Rahman bergetar hatinya. Ia benar-benar merasa terharu. Sambil merangkul orang tersebut dan berkata, "Masya Allah Tuan, beliau adalah guru saya. Beliau adalah ulama saya Tuan." Kemudian orang itu berkata, "Wahai hamba Allah, engkau adalah orang yang sangat beruntung. Sebentar lagi engkau akan melihat gurumu akan dibayat menjadi Sultanul Aulia, atau raja para wali sedunia." Kemudian tiba-tiba ada suara yang datang dari langit. "Semua auliaullah menghadap ke arah timur dan angkat tangan kalian." Kemudian setelah semua auliaullah menghadap ke arah timur sambil mengangkat tangan mereka, tiba-tiba ada pesawat terbang yang datang dari timur, lalu keluarlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, terjun payung dari kapal tersebut. Kemudian mendarat di tangan semua auliaullah ini dan berjalan di atasnya, seolah-olah membentuk sebuah jalan yang menuju ke sebuah panggung yang sudah disiapkan. Sementara di atas panggung sudah menyambut guru besar Bapak Maulana Syekh, yaitu Maulana Syekh Hasan Al-Masyad, sambil berpidato, "Wahai para auliaullah sedunia, saya dulu adalah Sultanul Aulia, dan sudah lama wafat. Namun belum ada yang sanggup menggantikan posisi saya sebagai Sultanul Aulia, maka sekaranglah saatnya. Inilah
murid saya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang telah diridhoi oleh Allah untuk menggantikan posisi saya sebagai Sultanul Aulia, atau rajanya para waliullah sedunia. Kemudian semua yang hadir menyambutnya dengan suara takbir yang bergemuruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat itulah Tuan Guru Haji Fatur Rahman terbangun dari tidurnya. Ia kemudian duduk dan menulis kisah mimpinya tersebut di sebuah kertas, agar tidak lupa. Awalnya Tuan Guru Haji Fatur Rahman mengira bahwa apa yang dialaminya hanya sebatas mimpi belaka, hanya sebagai bunga-bunga mimpi saja. Akhirnya setelah selesai melaksanakan ibadah haji, dia pulang ke tanah air. Baru saja setelah 3 hari dia sampai di rumah, datanglah utusan Bapak Maulana Syekh menyampaikan pesan bahwa dia diperintahkan untuk membawa oleh-oleh. Tapi Tuan Guru Haji Fatur Rahman sendirilah yang harus membawa oleh-oleh tersebut menghadap kepada Bapak Maulana Syekh di Pancor. Kemudian di malam harinya, Tuan Guru Haji Fatur Rahman bermimpi bertemu dengan Bapak Maulana Syekh, dan menyuruhnya untuk segera datang ke Pancor, sembari berkata, "Kamu pagi-pagi harus sudah berada di Pancor." Sebelum saya keluar dari ruangan, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1982. Waktu itu belum ada kendaraan. Kalaupun kita mau berangkat ke Pancor, maka harus berjalan kaki. Sementara waktu itu beliau diperintahkan agar subuh-subuh sudah berada di Pancor. Akhirnya setelah selesai ia menjalankan salat subuh, Tuan Guru Haji Fatur Rahman keluar dari rumahnya. Namun anehnya di luar sudah menunggu mobil carry. Sopir carry itu bertanya, "Mau kemana Tuan?" Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Saya mau ke Pancor Pak." Sopir itu berkata lagi, "Kebetulan ayo segera naik." Baru saja Tuan Guru Haji Fatur Rahman duduk, dan mendengar mobil carry itu sudah dihidupkan. Keajaiban terjadi. Dia sudah sampai di sebuah tempat, dan sopir itu pun berkata, "Sudah sampai Tuan. Silahkan turun dan nanti naik mobil minibus yang menuju ke Pancor." Tuan Guru Haji Fatur Rahman turun dari mobil carry tersebut dan anehnya juga, tiba-tiba sudah disambut oleh kernet dari mobil minibus sambil berkata, "Mau kemana Pak?" Tuan Guru Haji Fatur Rahman pun menjawab, "Saya mau ke Pancor." Kernet itu berkata lagi, "Silahkan langsung naik." Tuan Guru Haji Fatur Rahman langsung naik. Baru beliau duduk sebentar dan anehnya lagi, tiba-tiba mobil itu berhenti. Dan sang kernet berkata, "Sudah sampai Pak. Silahkan turun." Ternyata mobil itu sudah benar-benar sampai di Pancor. Di kediaman Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, suasana pada saat itu masih pagi sekali. Kedatangan dari Tuan Guru Haji Fatur Rahman ternyata disambut oleh Umi, dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di dalam ruangan, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bertanya, "Apa oleh-olehmu dari Mekah?" Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh, saya tidak membawa oleh-oleh apa-apa. Saya tidak punya uang." Bapak Maulana Syekh berkata lagi, "Tidak ada oleh-oleh yang kau bawa dari Mekah. Berikan oleh-oleh itu padaku." Tuan Guru Haji Fatur Rahman berkata, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh, saya tidak membawa apa-apa dari Mekah." Kemudian Bapak Maulana Syekh berkata lagi, "Kalau kamu tidak bisa bercerita tentang oleh-oleh yang kamu bawa dari Mekah, maka saya yang akan menceritakannya tentang apa yang terjadi di malam Jumat tanggal 4 Syawal. Siapa yang mendatangi kamu?" Lalu Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Pada malam Jumat tanggal 4 Syawal, saya bermimpi dan orang yang mendatangi saya, seperti orang Jawa Bapak Maulana Syekh." Kemudian Bapak Maulana Syekh menjawab lagi, "Itu bukan orang Jawa, tapi itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Ketahuilah, beliau Nabiullah Khidir alaihi salam telah mendatangi saya dan menyampaikan bahwa muridku yang bernama Fatur Rahman telah ikut hadir dalam acara pelantikanku sebagai Sultanul Aulia." Setelah penjelasan itu barulah Tuan Guru Haji Fatur Rahman sadar bahwa mimpinya itu benar-benar nyata. Kemudian Bapak Maulana Syekh berpesan,
Jangan sampai engkau menyampaikan cerita ini kepada siapapun selagi saya masih hidup. Tapi kalau saya sudah mati, maka kamu boleh menceritakan kisah ini kepada siapapun. Subhanallah sahabat semua. Kisah ini memang benar-benar kisah yang nyata dan merupakan sebagai salah satu bentuk karomah dari Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Semoga kita semakin cinta kepada para auliaullah setelah mendengar kisah-kisah karomah mereka. Amin.